selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semuanya baik-baik saja atau sehat semua kan? Oke, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi bab 2 yaitu trigonometri. Nah, di sini ada trigonometri, ada pengukuran sudut, ukuran sudut dalam derajat. Nah, di sini apa sih yang dimaksudkan dengan pengukuran sudut? Nah, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua ruas, garis dan titik. Nah, sudut dilambangkan dengan nih gambarnya ya, sudut atau huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, theta dan sebagainya. Satuan ukuran sudut bisa digunakan adalah derajat dan radian. Alat yang digunakan ukuran mengukur besar sudut adalah busur lingkaran. Semua pasti tahu kan busur lingkaran. Nah, yang kedua, ukuran sudut dalam derajat. Nah, sebelumnya kita sudah dijelaskan bahwa menentukan besar sudut-sudut dinyatakan dengan derajat atau radian. Ukuran derajat biasanya dihubungkan dengan satuan putaran penuh pada satu lingkaran yang mempunyai besar sudut 360 derajat. Nah, 1 derajat merupakan besar sudut yang diperoleh setelah melakukan 1/360 putaran. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Nah, ini ada tulisannya. 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Nah, ukuran sudut dari suatu hasil pengukuran biasanya tidak menghasilkan ukuran dalam bentuk bulat. Oleh karena itu, diperlukan ukuran yang lebih kecil dari ukuran derajat. Ukuran sudut dalam derajat yang lebih kecil dapat dinyatakan dengan menit dan detik. Nah, 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, contohnya. Contoh nomor 1. Nyatakan besar sudut 25,46 derajat ke dalam ukuran derajat, menit dan detik. Nah, yang ditanyakan di sini ukuran derajat, menit dan detik ya, yang ini yang ditanyakan. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. 25,46 derajat sama dengan 25 derajat plus 0,46 derajat. Nah, karena 1/46 derajat sama dengan 0,46 derajat. Nah, sama dengan 25 derajat plus, nah ini yang ini kita di dalam kurung karena dikali 60 menit. Nah, lihat ya, ini lambangnya menit. 25 derajat plus ini ya 0,46 kali 60 menit sama dengan, nah yang ditambahkan itu di dalam dulu yang 0,46 kali 60 menit sama dengan 25 derajat plus 27,6 menit sama dengan 25 plus 27 menit, 6 menit. Nah, ini
Tambahkan lagi nih. Ditambahkan lagi. Jadi 25 plus 27,36 detik. Nah, jadi besar sudut ke dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Nah, ini hasilnya 25 plus menitnya itu 27 menit, detiknya 36 detik. Nah, contoh yang kedua. Nyatakan 25 derajat, 20 menit, 30 detik ke dalam derajat. Ini ke dalam derajat ya, yang tadi ke dalam derajat, menit, dan detik. Nah, penyelesaiannya 1 derajat sama dengan 60 menit. Sama dengan 3600 detik, atau 1 menit 1/60 derajat, dan 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Nah, di sini ada 25 derajat, 20 menit 30 detik sama dengan 25 derajat plus 20 menit plus 30 detik. 25 derajat plus ini ya, dibagi dalam kurung ini dibagi 20/60 plus 30/3600 derajat sama dengan 25 derajat. Nah, 20/60 derajat ini sama dengan 0,333 derajat. Nah, yang ini 30/3600 derajat sama dengan 0,0083 derajat. Sama dengan, nah ini ditambah ya. Jadi 25,3413 derajat. Tadi kita sudah materinya trigonometri. Yang pertama tadi pengukuran sudut. Sekarang yang ke B. Ke B itu perbandingan trigonometri dari suatu segitiga siku-siku. Nah, kita mempelajari tentang trigonometri ini berarti kita mempelajari tentang segitiga siku-siku. Nah, misalnya segitiga ABC siku-siku di C dengan BCA sama dengan alfa, AC sama dengan beta, AB sama dengan C, di mana dinamakan sisi miring. C ini dinamakan sisi miring. Nah, kita perhatikan ada gambarnya nanti segitiga siku-siku. Nah, dan sisi AC dan BC masing-masing dinamakan sisi siku-siku. Nah, perhatikan di sini ada gambarnya segitiga siku-siku. Nah, ada di sini yang huruf kecilnya itu, atau huruf kecilnya di sini ya. Nah, di sini ada sin alfa sama dengan sorry. Oke, yang ini tadi kan C ya, sisi miring. Nah, di sini ada sin alfa. Sin alfa sama dengan BC, sudut BC. Nah, sudut BC ini berarti sisinya itu sisi depan per sisi miring. Berarti ini dia ya sisinya. A per C. Nah, yang kedua ada cos alfa atau disingkat cos. Ini ada AC per AB. Nah, AC-nya itu di mana? Yang ini. Samping, sudut samping ya. Sama sudut miring. Ini A per
B. Berarti dia sisinya itu sisi samping per sisi miring. Nah ini yang dinamakan sisi ya, huruf kecil nih. Nah yang ketiga, tan alfa. Tan alfa sama dengan sudut BC per AC. Ya, berarti dia sudut sisi depan per sisi samping. Nih ya, yang ini tadi A per B. Nah, yang keempat ada tan alfa. Kotangan alfa. Berarti AC per BC. Sudut samping per sudut depan. Yaitu berarti dia sudut sisi samping per sisi depan. Nah, ada sekan. Ini sekannya. Ini cuman disingkat aja. Yaitu sek alfa sama dengan AB per AC. Ini ya. Yang miring ini per AC. AC-nya ini. Berarti dia sudutnya itu C per B. Berarti sudut sisi miring per sisi samping. Sekarang kosekan alfa itu sama dengan AB per BC. Sudut AB per BC. Nah, sisinya dia itu sisi miring per sisi depan. Berarti dia C per A. Nah, sekarang untuk sin beta. Nah, dari sini dilambangkan ada beta sama alfa. Sedangkan ini dinamakan sisi miring. Nah, di sini ada sin beta. Sin beta itu sama dengan AC per AB. Nah, sisinya itu B per C. Sisi samping per sisi miring. Berarti dia B per C. Ini ya, sisi sampingnya. B per C. Berarti dia sisi miring. Sisi samping per sisi miring. Nah, sekarang yang kedua, cos beta. Cos betanya itu sama dengan BC per AC. Nah, perhatikan di gambarnya. BC per AC yang mana? Ini. Yang di depan sama samping. Berarti dia sisi depan per sisi miring. Nah, tan beta sama dengan AC. Dia sudutnya AC per BC. Sudutnya AC ya. AC itu berarti dia sisi samping sisi depan per sisi miring. Sekarang yang tan beta. Tan beta itu nih ya, AC per BC. Berarti dia sisinya itu B per A. Berarti sisi B per A. Ini sisi samping per sisi depan. Nah, sekarang yang kotangan atau kotangan sama dengan sudut BC per AC. Berarti sisinya itu sisi depan per sisi samping. A per B. Sisi depan per sisi samping. Nah, yang keempat ya. Keempat, sekan beta. Ini ada sudutnya itu AB per BC. Nah, sisinya C per A. Berarti dia sisi miring per sisi depan. Ini ya, sisi miringnya per sisi depan. Nah, kosekan beta. Berarti dia sudutnya itu AB per AC.
Ini ya, AB per AC. Sisinya itu C per B, berarti dia sisi miring per sisi samping. Nah, contohnya, ini ada contohnya. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut. Nah, ini ada gambarnya. Ada gambarnya itu, ini gambar segitiga siku-siku. Sudut depannya itu 3 cm. Sudut miringnya 5 cm. Nah, yang belum diketahui di sini ada sudut ini sudut sisi sampingnya. Yang belum ada ya. Nah, di sini tentukan A-nya itu sin alfa. Nah, sin alfa tadi apa? Berarti dia sudut sisi depan per sisi miring. Nah, sudut sisi depannya di sini berapa? 3 cm. Sudut sisi ini sudut sisi depannya itu 3 cm. Nah, sudut sisi miringnya itu 5 cm. Nah, berarti yang di sini yang A-nya itu sin alfa sama dengan BC per AB. Berarti dia sudut sisi depannya itu 3 cm atau 3 per 5. Nah, nih sudut sisi miringnya itu 5 cm, berarti 3 per 5. Nah, yang ke B-nya di sini tan alfa. Nah, tan alfanya tadi apa di situ? Berarti dia BC per AC. Sedangkan di sini belum diketahui AC-nya. Kita mencari AC-nya itu pakai rumus Pitagoras. Nah, di sini kita dikurangi ya. Berarti kita yang udah diketahui di sini ada sudut sisi miring sama sudut sisi depan. Nah, berarti dia AC-nya akar 5/2 kurang 3/2. Ini mencari tan alfanya ya. Berarti 5/2 sama dengan 25. 3/2 sama dengan 9. Berarti akar 25 kurang 9. Nah, sama dengan akar 16. Nah, akar 16 ini berapa? 4. Jadi tan alfanya itu berarti dia di sini jadinya sudut sisi sampingnya itu sama dengan 4. Berarti dia tan alfanya 3/4. Kenapa 3/4? Karena tan alfa di sini tadi BC per AC. Nah, berarti dia sudutnya BC per AC, sisinya itu A per B. Berarti sudut sisi A-nya sama sudut sisi B-nya itu 3/4. Nah, cos betanya, untuk mencari cos betanya tadi itu dia BC per AC sama dengan sudut sisi depan per sudut sisi miring. Berarti BC per AC sama dengan A per C. 3 C-nya di sini tadi 5 cm. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa belajar ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar apa yang kita belajar hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Berdoa. Selesai. Al-Makiyah bisa, pasti bisa, harus bisa, sempurna.